konsultan SPPG hadir untuk Anda. Bagaimana kabar hari ini? Tips terbaru kali ini terkait kelangsungan operasional dapur SPPG. Jangan sampai program makan bergizi gratis hancur, dapur disuspend, relawan tidak punya mata pencaharian gara-gara manajemen dapur SPPG tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Ikuti terus program dari kami dan bagaimana langkah-langkah positif untuk kemajuan dapur SPPG Anda. Selamat menyaksikan! Liburan sekolah, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berbenah. Manfaatkan momen libur sekolah untuk memperbaiki sistem dapur SPPG. Libur sekolah bukan berarti dapur berhenti berbenah. Justru inilah waktu terbaik untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan sistem operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mengganggu proses produksi harian. Banyak dapur baru menyadari adanya masalah ketika produksi sudah berjalan penuh. Mulai dari alur kerja yang kurang efisien, tata letak ruangan yang belum optimal, hingga potensi risiko keamanan pangan yang belum teridentifikasi. Manfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit internal Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, evaluasi alur produksi dan distribusi, perbaikan tata letak ruangan, pemeriksaan kelengkapan dokumen keamanan pangan, kalibrasi dan perawatan peralatan, peningkatan sistem sanitasi dan higiene, pelatihan karyawan dan food handler, simulasi kesiapan operasional sebelum produksi kembali beroperasi. Libur sekolah adalah kesempatan emas untuk memastikan bahwa ketika program kembali berjalan, seluruh sistem sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat. Jangan menunggu temuan saat verifikasi atau audit datang. Lakukan perbaikan sekarang sebelum menjadi masalah di kemudian hari. Dapur yang baik tidak dibangun saat kondisi darurat, tetapi dipersiapkan melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Apa saja yang harus dilakukan saat audit internal di dapur SPPG? Audit internal bukan sekedar memeriksa dokumen, tetapi merupakan proses evaluasi menyeluruh untuk memastikan dapur SPPG tetap aman, higienis, efisien, dan siap menghasilkan makanan bergizi berkualitas bagi para penerima manfaat. 1. Evaluasi proses produksi. Memeriksa seluruh alur produksi mulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pemasakan, pengemasan, hingga distribusi makanan. 2. Pemeriksaan area dan tata letak dapur. Memastikan setiap ruangan berfungsi sesuai peruntukannya, alur proses berjalan satu arah, serta meminimalkan risiko kontaminasi silang. 3. Audit program sanitasi dan higienis. Memeriksa kebersihan fasilitas, peralatan, lingkungan kerja, personal hygiene petugas, serta efektivitas program cleaning dan sanitasi. 4. Pemeriksaan dokumen dan rekaman. Meninjau prosedur HACCP, formulir monitoring, checklist harian, catatan suhu, penerimaan bahan baku, hingga laporan distribusi. 5. Evaluasi peralatan dan fasilitas. Memastikan seluruh peralatan berfungsi dengan baik, aman digunakan, dan mendukung operasional dapur secara optimal. 6. Verifikasi kepatuhan terhadap standar. Memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan Juknis BGN, Prinsip Keamanan Pangan, HACCP dan ISO 22018, sertifikasi halal, SLHS, dan standar pendukung lainnya. 7. Identifikasi temuan dan peluang perbaikan. Mencatat ketidaksesuaian, akar penyebab masalah, serta menyusun rencana tindakan korektif dan pencegahan. 8. Evaluasi kesiapan operasional. Memastikan dapur siap beroperasi kembali dengan aman, efektif, dan mampu memenuhi target pelayanan MBG. Audit internal yang dilakukan secara berkala membantu dapur SPPG menjadi lebih bersih, lebih aman, lebih efisien, dan lebih siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi alur produksi dan distribusi. Tahukah Anda, banyak permasalahan di dapur SPPG bukan disebabkan oleh kualitas bahan baku, tetapi karena alur produksi dan distribusi yang kurang efektif. Oleh karena itu, evaluasi alur produksi dan distribusi menjadi salah satu kegiatan penting dalam audit internal dapur SPPG. Apa saja yang dievaluasi? Alur penerimaan bahan baku, proses persiapan bahan makanan, proses pemasakan dan pengolahan, pengemasan makanan siap distribusi, waktu distribusi ke penerima manfaat, kesesuaian kapasitas produksi dengan target layanan, efisiensi penggunaan tenaga kerja dan peralatan, potensi risiko kontaminasi silang selama proses produksi.
Melalui evaluasi yang rutin, pengelola dapur SPPG dapat mengurangi keterlambatan distribusi makanan, meningkatkan efisiensi operasional dapur, mengurangi pemborosan bahan baku dan energi, memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat, menjamin program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dapur yang baik bukan hanya mampu memasak makanan bergizi, tetapi juga mampu mengelola proses produksi dan distribusi secara aman, cepat, dan efisien. Bagaimana dengan perbaikan tata letak di dapur SPPG? Dapur SPPG yang baik tidak hanya bergantung pada peralatan yang lengkap atau bahan baku yang berkualitas. Tata letak ruangan yang tepat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan pangan, efisiensi kerja, dan kelancaran operasional. Layout di dapur SPPG harus satu arah atau one-way flow system. Penerimaan, penyimpanan, persiapan, pemasakan, pemorsian, pengiriman. Saat audit internal, salah satu aspek yang harus dievaluasi adalah kesesuaian tata letak ruangan dengan alur proses produksi makanan. Mengapa tata letak dapur perlu dievaluasi? Mengurangi risiko kontaminasi silang, memastikan alur produksi berjalan satu arah, one-way flow, mempercepat proses kerja dan distribusi makanan, mengoptimalkan penggunaan ruang dan peralatan, memudahkan pengawasan kebersihan dan sanitasi, meningkatkan keselamatan kerja petugas dapur. Beberapa area yang perlu diperhatikan antara lain: area penerimaan bahan baku, area penyimpanan bahan pangan, area persiapan bahan makanan, area pemasakan, area pemorsian, area pencucian peralatan, area penyimpanan peralatan bersih, jalur distribusi makanan siap saji. Dapur yang dirancang dengan baik akan meminimalkan pertemuan antara bahan mentah, makanan matang, limbah, dan peralatan kotor, sehingga keamanan pangan dapat terjaga secara optimal. Libur sekolah adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan tata letak ruangan, agar operasional dapur SPPG menjadi lebih aman, lebih efisien, dan lebih siap melayani penerima manfaat. Pemeriksaan kelengkapan dokumen HACCP dan sistem manajemen keamanan pangan. Tahukah Anda, dapur SPPG yang higienis dan aman tidak cukup hanya dengan ruangan yang bersih dan peralatan yang lengkap. Seluruh proses juga harus didukung oleh dokumen dan rekaman yang terdokumentasi dengan baik. Karena itu, salah satu kegiatan penting saat audit internal adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen HACCP dan sistem manajemen keamanan pangan. Mengapa dokumen harus diperiksa secara berkala? Memastikan seluruh prosedur dijalankan secara konsisten, menjamin keamanan pangan tetap terkendali, membuktikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, mempermudah proses monitoring dan evaluasi, menjadi dasar tindakan perbaikan berkelanjutan. Dokumen yang perlu diperiksa antara lain, kebijakan keamanan pangan, SOP produksi dan distribusi, program sanitasi dan higienis, analisis bahaya HACCP, diagram alir proses produksi, penetapan CCP Critical Control Point, form monitoring CCP, checklist kebersihan harian, catatan suhu chiller, freezer, dan pemasakan, rekaman penerimaan bahan baku, rekaman pelatihan food handler dan relawan berupa lampiran sertifikat, daftar hadir, atau foto kegiatan, laporan audit internal dan tindakan perbaikan. Dokumen bukan sekedar arsip, dokumen adalah bukti bahwa seluruh proses pengolahan makanan dilakukan secara terkontrol, terukur, dan dapat ditelusuri. Dapur SPPG yang memiliki sistem dokumentasi yang baik akan lebih siap menghadapi audit, mengurangi risiko keamanan pangan, dan meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Bagaimana melakukan peralatan-peralatan dan general cleaning di dapur SPPG? Peralatan yang mahal dan dapur yang modern tidak akan menjamin keamanan pangan apabila tidak dirawat dan dibersihkan secara rutin. Salah satu kegiatan penting yang wajib dilakukan selama masa evaluasi operasional dapur SPPG adalah perawatan peralatan, preventive maintenance, dan general cleaning. Tujuannya bukan hanya menjaga kebersihan, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas tetap aman, higienis, dan siap digunakan saat produksi berlangsung. Apa yang harus dilakukan? Perawatan peralatan, pemeriksaan kondisi mesin dan peralatan dapur, pemeriksaan fungsi chiller, freezer, oven, kompor, rice cooker, ex-house hood, dan peralatan produksi lainnya. Pemeriksaan kabel listrik, selang gas, regulator, dan panel listrik. Kalibrasi termometer dan alat ukur suhu. Penggantian spare part yang mulai aus atau rusak. Pelumasan dan pembersihan bagian mekanis peralatan.
pendataan ulang seluruh aset dan inventaris dapur. Peralatan yang terawat akan mengurangi risiko kerusakan saat produksi dan memperpanjang umur pakai aset dapur. General cleaning, pembersihan plafon, dinding dan lantai, pembersihan ex-house hood dan grease filter, pembersihan saluran drainase dan grease trap, pembersihan rak penyimpanan bahan baku, pembersihan chiller dan freezer, pembersihan meja kerja, troli, dan peralatan produksi, pembersihan area distribusi dan loading area, pembersihan area yang sulit dijangkau yang sering menjadi sarang debu, serangga, dan kontaminan. General cleaning tidak hanya membuat dapur terlihat bersih, tetapi juga membantu mengendalikan risiko kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Waktu libur sekolah adalah momen yang tepat untuk melakukan kegiatan ini tanpa mengganggu aktivitas produksi harian. Karena dapur yang aman dimulai dari peralatan yang terawat dan lingkungan kerja yang bersih. Dapur bersih, peralatan terawat, pangan aman, generasi sehat. Selanjutnya adalah proses akhir di masa-masa libur sekolah yang harus dilakukan oleh dapur SPPG, yaitu simulasi operasional sebelum masa libur sekolah berakhir. Libur sekolah akan segera berakhir. Apakah dapur SPPG Anda sudah benar-benar siap kembali beroperasi? Sebelum produksi dimulai kembali, ada satu tahapan penting yang sering terlupakan namun sangat menentukan kelancaran operasional, yaitu simulasi operasional dapur SPPG. Simulasi operasional merupakan proses pengujian seluruh sistem, fasilitas, peralatan, personel, dan alur kerja untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana sebelum melayani penerima manfaat. Di mana saja yang perlu disimulasikan? Penerimaan bahan baku, alur penyimpanan bahan pangan, proses persiapan bahan makanan, proses pemasakan sesuai kapasitas produksi, penggunaan peralatan utama dan pendukung, pengemasan makanan, distribusi makanan ke titik penerima manfaat, sistem pencatatan dan dokumentasi, program sanitasi dan higiene, kesiapan relawan, food handler, dan tim operasional. Simulasi ini bertujuan untuk menemukan potensi masalah sebelum operasional sebenarnya dimulai. Misalnya, alur kerja yang kurang efisien, peralatan yang belum berfungsi optimal, kekurangan personel di titik kritis, potensi kontaminasi silang, hambatan saat pengemasan atau distribusi, ketidaksesuaian prosedur HACCP dan keamanan pangan. Dengan melakukan simulasi terlebih dahulu, seluruh temuan dapat segera diperbaiki sehingga dapur siap beroperasi dengan aman, efisien, dan sesuai standar. Ingat di sini, jangan tunggu masalah muncul saat produksi berjalan. Temukan sekarang, perbaiki sekarang, siapkan sekarang. Karena keberhasilan program makan bergizi gratis dimulai dari dapur yang siap beroperasi sejak hari pertama. Sistem siap diaudit oleh lembaga sertifikasi, BGN, Dinkes, Halal, perwakilan penerima manfaat, maupun instansi lainnya. Peralatan siap, SDM siap, produksi siap, distribusi siap. Terima kasih telah menyaksikan channel Konsultan SPPG. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau permintaan bantuan untuk perbaikan sistem manajemen keamanan pangan di dapur SPPG, layanan kami meliputi tahap 1, konsultansi pembangunan dapur, analisa kebutuhan dapur SPPG secara menyeluruh, analisa zoning, analisa kebutuhan sesuai jumlah penerima manfaat, analisa penggunaan bahan material dapur, analisa pemilihan peralatan dapur, desain dapur sesuai zonasi keamanan pangan, one-way flow system, pembangunan fisik dapur, instalasi jalur kelistrikan, air baku, air limbah, hood ducting dan fresh flow air, jalur relawan dengan bahan baku. Tahap 2, konsultansi pembuatan dokumen keamanan pangan, mulai gap analisa dokumen kebutuhan dapur, pelatihan relawan, audit internal, penentuan titik kritis, implementasi, siap audit sertifikasi. Tahap 3, konsultan SPPG juga membantu dapur SPPG untuk sertifikasi meliputi HACCP, ISO 22018, ISO 45018, SLHS, Halal. Hubungi konsultan SPPG Indonesia melalui nomor WhatsApp di 081 315 15142 atau ikuti terus channel konsultan SPPG baik melalui Instagram Konsultan SPPG, TikTok
@konsultansppg.id, YouTube @konsultansppg, atau website kami di www.konsultansppg.com.